Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita, adalah dari Matius pasal yang ke-7 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan membacakan dan menjelaskan firman Tuhan ini saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara di pagi hari ini. Matius pasal 7 mulai ayat 7 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seseorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, perikop ini diberi judul hal pengabulan doa, di mana Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka rindukan daripada Tuhan. Dan saudara, hari ini saya rindu kita belajar, jika ada yang menjadi kerinduan kita dari Bapa di sorga dan kita rindu Dia mewujudkan itu di dalam kehidupan kita, maka ada hal yang penting untuk kita belajar bersama dan pahami bersama di pagi hari ini saudara, sehingga hal tersebut bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana yang pertama, di ayat 11 Yesus menegaskan, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus memberi perbandingan di sini antara orang-orang yang sedang Dia ajar, murid-muridnya yang sedang Dia ajar, bagaimana mereka berlaku sebagai seorang bapa kepada anak-anaknya. Di mana di ayat 9 dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anak-anaknya jika ia meminta roti, atau memberikan ular jika ia meminta ikan? Jadi Yesus mempertanyakan itu, adakah satu orang saja dari antara kamu yang ketika anak-anakmu meminta roti dan diberi batu, dan ketika anak-anakmu meminta ikan diberi ular? Pertanyaan tersebut tidak perlu dijawab, artinya bahwa tidak akan ada dari antara mereka yang melakukan itu. Dan kemudian Yesus menegaskan bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik
kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Yesus menyebut mereka bahwa jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, sedangkan ayat 9 dan 10 itu yang Yesus tegaskan di sana adalah bahwa mereka Bapa yang baik sebenarnya. Karena dia berkata, saudara, kamu tidak akan memberi batu kepada anakmu yang meminta roti, kamu tidak akan memberi ular kepada anakmu yang meminta ikan. Artinya mereka Bapa yang baik, yang tidak akan melakukan hal yang jahat seperti itu. Tetapi kemudian ayat 11 dia berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Artinya Yesus mau membandingkan mereka sebagai Bapa yang baik bagi anak-anaknya dibandingkan dengan Bapa di sorga. Yesus menyebut bahwa mereka adalah orang jahat. Artinya perbandingan kebaikan mereka kepada anak-anaknya itu jauh sekali dengan kebaikan Bapa di sorga kepada kita, anak-anaknya. Artinya apa, saudara? Pagi hari ini yang saya rindu kita paham dari firman Tuhan ini adalah bahwa Bapa kita di sorga melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Allah yang kita sembah memposisikan dirinya sebagai Bapa bagi kita. Dan kalau kita saja Bapa di dunia ini ingin melakukan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, Yesus menegaskan, apalagi Bapamu yang di sorga. Sebaik-baiknya kamu Bapa di dunia ini dibandingkan dengan kebaikan Bapa di sorga, kamu kelihatan jahat. Demikian kira-kira, saudara. Apalagi Bapamu di sorga, dia akan melakukan yang terbaik. Saya sebagai seorang Bapa, saya berjuang melakukan yang terbaik bagi anak-anak saya. Bahkan melakukan lebih dari apa yang mereka harapkan. Dan saya percaya bahwa itulah kerinduan setiap seorang Bapa. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi anak-anaknya. Dan kalau dibandingkan dengan kerinduan Bapa melakukan yang terbaik bagi kita, itu jauh sekali, saudara. Jika demikian, saudara, dalam perjalanan hidup kita, di mana kita memiliki Allah sebagai Bapa kita harus menyadari bahwa betapa baiknya dia dan dia melakukan yang terbaik. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia rindu melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Apapun keadaan saudara, apapun situasi kondisi saudara saat ini, dia rindu melakukan yang terbaik bagi saudara. Dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, di tengah keluarga saudara, dia rindu melakukan yang terbaik. Dia Bapa yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi saudara anaknya. Jika saudara memahami itu, saudara, maka dalam saudara menjalani hidup saudara, saudara akan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara akan berharap kepada Dia. Saudara akan meminta kepada Dia. Karena saudara tahu bahwa Bapa pasti melakukan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Terlalu banyak orang yang bertuhan, saudara, yang menyembah Tuhan, yang mengikut Yesus, yang tidak memahami bahwa Tuhan sendiri begitu rindu melakukan yang terbaik. Bahkan nyawanya sendiri dia serahkan, saudara. Nah, orang yang tidak memahami demikian, ketika mereka mengalami satu masalah, maka mereka akan mempertanyakan Tuhan. Apakah Tuhan peduli? Apakah Tuhan baik? Bahkan jauh-jauh nanti akhirnya mereka akan mempertanyakan, apakah Tuhan ada? Dengar, saudara, saat ini sebagai anak-anak Tuhan, hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami secara mendalam adalah bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik bagi kita, dan Dia melakukan yang terbaik. Pahami itu, pegang itu dalam kehidupan saudara, bahwa Dia melakukan yang terbaik. Hari ini dalam saudara melakukan segala kegiatan saudara, pahamilah bahwa Allah sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Sekalipun terkadang-kadang waktunya tidak seperti yang kita inginkan, karena seringkali sebagai manusia yang kita inginkan itu segera. Tetapi Tuhan punya waktu yang terbaik. Pada prinsipnya, saudara, sekalipun hari ini apa yang saudara rindukan belum terwujud, pada prinsipnya Allah punya waktu yang terbaik dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan saudara.
Dan kemudian ayat 7 dan 8 di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Yang kedua yang perlu kita pahami, saudara, bahwa harus ada usaha. Meminta, mencari, mengetok, itu berbicara tentang usaha yang kita lakukan. Ya, di satu sisi Allah pasti akan mengerjakan yang terbaik. Dia rindu mengerjakan yang terbaik. Dia Bapa yang begitu baik dan rindu mengerjakan perkara-perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi bagian kita juga adalah lakukanlah yang terbaik, usahakanlah yang terbaik, kerjakanlah yang terbaik. Mintalah, carilah, ketoklah. Itu adalah sebuah usaha yang harus kita lakukan. Kita memohon dari Dia, kita mencari, mengerjakan, mengetok. Ada usaha yang kita lakukan, itu bagian kita, saudara. Dan dalam melakukan usaha itu seringkali dibutuhkan ketekunan. Lakukan dengan cara yang terbaik dan lakukan dengan tekun. Maka dengan demikian Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik bagi kita. Teruslah berusaha, saudara. Dalam doa-doa saudara, dalam meminta kepada Tuhan, mintalah terus, sekalipun sampai hari ini sekian lama saudara sudah meminta dan saudara belum mendapatkan jawaban, teruslah meminta. Teruslah berusaha. Karena akan tiba waktunya Allah akan menyatakan perkara besar. Dia Allah yang baik, Dia Bapa yang baik yang rindu mengerjakan yang terbaik bagi kita, saudara. Saudaraku, ada satu peristiwa yang sangat membekas bagi saya, dan itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Satu kali saya ada di rumah, dan kemudian saya sedang mengerjakan sesuatu di belakang. Dan kemudian, saudara, saya dengar ada orang yang mengetok, tapi karena jauh tidak jelas terdengar. Ketika saya dengar ada orang yang mengetok pintu, akhirnya saya datang ke depan, saya mau buka pintu depan. Dan waktu saya berjalan ke sana, saya buka, saya lihat ke sekeliling, tidak ada orang. Tetapi beberapa waktu kemudian saya bertemu dengan seseorang dan dia berkata, semalam saya datang ke rumah, saya perlu sesuatu. Tetapi saya ketok-ketok dan Bapak tidak ada di rumah. Saudara, padahal pada waktu itu saya sudah dengar ketokannya. Kalau dia sabar sebentar lagi saja, maka saya sudah akan datang membuka pintu, dan kemudian apa yang dia butuhkan saya akan lakukan. Tapi karena dia tidak tekun dalam usahanya untuk mengetok, akhirnya dia berhenti dan kemudian dia pulang. Dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Demikian juga, saudara, dalam usaha kita, perjuangan kita, ketekunan kita, memohon, meminta, berusaha mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Kerjakanlah itu dengan penuh ketekunan. Kalau saudara kerjakan yang terbaik dan kemudian saudara tekun, dengar, Dia Bapa yang baik pasti akan mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Hari ini kembali saudara akan melaksanakan kegiatan saudara sepanjang hari ini. Tetapi pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama sebentar lagi, saudara. Dan hari ini renungan firman Tuhan bagi saudara adalah bahwa Tuhan Bapa kita yang baik, Dia adalah Bapa bagi saudara, dan Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam hidup saudara. Dia mau mengerjakan yang terbaik bagi kehidupan saudara. Dalam usaha saudara, bisnis saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara, masa depan saudara, studi saudara, Allah mau mengerjakan yang terbaik. Dan apa yang menjadi bagian kita? Lakukan yang terbaik. Berusahalah. Di mana di sini dikatakan ayat 7 dan 8, mintalah, carilah, ketoklah. Artinya ada usaha, ada perjuangan yang kita lakukan dengan cara yang terbaik, dan kita lakukan dengan tekun. Maka pada akhirnya Bapa kita yang baik akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kita.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan ini dalam kehidupan saudara. Biarlah firman Tuhan ini jadi pegangan bagi saudara, menguatkan saudara dalam melakukan segala aktivitas saudara, sekalipun mungkin ada pergumulan. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi saudara. Bagian saudara adalah berusaha terus, tekun terus, kerjakan yang terbaik, minta kepada Tuhan, kerjakan yang terbaik dalam usaha pekerjaan saudara, dan tekun saudara mengerjakannya. Pada akhirnya saudara akan melihat Allah mengerjakan yang terbaik. Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Haleluya. Membangkitkan setiap iman saudara. Dan saat ini kembali kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa kepada setiap saudara. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Saya akan berdoa bagi profesi saudara dan segala pergumulan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan, bersepakat, bersatu hati, berdoa, menyerahkan segala pergumulan-pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa. Datang kepada Tuhan dengan hati yang benar, dengan iman yang benar. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan, yang sedang merendahkan diri di hadapan-Mu untuk kami bersama-sama bermohon di hadapan-Mu. Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ini pribadi lepas pribadi. Engkau tahu segala pergumulan mereka, Engkau tahu segala kerinduan mereka, beban mereka, persoalan mereka, profesi mereka, dan segala aktivitas mereka yang akan mereka laksanakan di sepanjang hari ini. Itu sebabnya saat ini kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya semuanya ada dalam otoritas Tuhan, ada dalam kuasa Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa. Turun kiranya penyertaan Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biar Engkau menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini Tuhan. Jika Engkau yang menyertai mereka, maka keberhasilan akan menjadi bagian mereka. Jika Engkau menyertai perjalanan mereka, maka mereka akan beruntung dalam segala perjalanan dan segala aktivitas mereka. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan anak-anak-Mu ini di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, biarlah damai Tuhan memenuhi hati mereka. Ketenangan, ketentraman daripada Tuhan memenuhi hati dan pikiran mereka ya Tuhan, sehingga mereka akan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Apapun yang mereka laksanakan, kegiatan mereka, aktivitas mereka di sepanjang hari ini yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya bekerja, Tuhan kiranya bertindak, mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberi mereka hikmat untuk melakukan yang terbaik, mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat sehingga apapun yang mereka kerjakan, mereka akan berhasil ya Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang mengajar mereka, Engkau yang memberi hikmat bagi mereka dalam apapun yang mereka kerjakan, dalam apapun yang mereka putuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah ada atas kehidupan anak-anak-Mu, sehingga keberhasilan akan terjadi dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan, setiap anak-anak Tuhan melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Sebagai anak-anak Tuhan, ajar mereka untuk selalu mengerjakan yang terbaik untuk apapun yang mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka, sehingga keberhasilan menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa, berkati segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka, dan keberhasilan Engkau nyatakan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati mereka, dan Tuhan menjadikan mereka
menjadi orang yang unggul dalam bidang mereka masing-masing, berhasil dalam bidang mereka masing-masing. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang tolong. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan, di bidang apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati. Berkati mereka dalam menjalankan bisnis mereka. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, anugerah Tuhan, Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan juga yang memberkati usaha dan bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah sekalipun situasi sulit, tetapi anak-anak-Mu akan bisa dan mampu mengembangkan bisnis dan usaha mereka, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Berkati anak-anak-Mu ini dalam bisnis mereka, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka semuanya ya Bapa. Tuhan, petani punya peran yang begitu besar bagi kehidupan di dunia ini, punya peran begitu besar bagi bangsa ini dan bagi daerah mereka masing-masing, di mana merekalah yang menyediakan bahan pangan untuk masyarakat ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, berkati ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong mereka, berikan mereka hikmat dalam mengerjakan pertanian mereka, sehingga dari sana mereka bisa mengalami berkat Tuhan. Dari sana mereka bisa semakin berkembang dan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para petani ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati mereka dalam nama Yesus, sehingga apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan memberkatinya sehingga mereka akan semakin diberkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, dan berkati apa yang mereka perjualbelikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati para buruh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka, biar dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, Tuhan menjaga, melindungi, menyertai mereka. Tuhan menjamin keselamatan kerja mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para buruh dalam nama Yesus, para pegawai di bidang apapun, para karyawan di bidang apapun yang mereka bekerja yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kami berdoa, berkati mereka, jadikan mereka berhasil, dan ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi para PNS dalam nama Yesus, bagi TNI Polri dalam nama Yesus. Berkati semuanya ya Bapa, ajar mereka semuanya mengabdi bagi bangsa ini, bagi bangsa kami yang tercinta. Berkati ya Bapa para PNS dalam bidang mereka masing-masing. Mereka bekerja dengan mengerjakan yang terbaik di sana dalam nama Tuhan Yesus. Dan TNI Polri juga Tuhan memberkati mereka, ajar mereka bersatu hati, bergandengan tangan untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terus kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan, baik dokter, bidan, perawat, dan semua yang terlibat di dalamnya. Tuhan tolong mereka, kasih karunia Tuhan nyata bagi mereka. Berkati mereka Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para medis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Bapa, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Mungkin karena mereka mencari kerja tapi sampai hari ini belum ketemu, belum ada pintu yang terbuka bagi mereka. Atau mungkin mereka sedang mengalami PHK sehingga mereka tidak ada aktivitas. Tuhan, saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu ini, bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu berkat-Mu bagi setiap mereka ya Tuhan. Berkati dalam nama Tuhan Yesus, berkati para anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu, orang-orang tua yang sudah pensiun.
Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, biar sukacita, semangat Tuhan tetap memenuhi kehidupan mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dan saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, ulurkan tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara yang besar dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam pekerjaan dan profesi mereka, sehingga mereka bisa berkembang, bertumbuh di sana dalam ekonomi mereka, kesejahteraan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, selanjutnya sebelum beraktivitas di sepanjang hari ini, hamba juga rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur kalau anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, saat ini mereka ada dalam keadaan sehat. Tuhan kiranya tetap bekerja memberkati anak-anak-Mu ini, sehingga mereka tetap ada dalam keadaan sehat ya Tuhan. Ajar mereka menjaga kesehatan mereka dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit, Tuhan ulurkan tangan-Mu, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara-saudaraku yang terkasih, saat ini angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, ulurkan tangan-Mu, jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini, sembuhkan segala penyakit mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa, biarlah Tuhan cabut segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Mereka sedang mengulurkan tangan bagi-Mu dan sedang menumpangkan tangan di tubuh mereka yang sakit, dan saat ini juga mujizat Tuhan dinyatakan. Kesembuhan daripada Tuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, apakah itu asam lambung, apakah itu diabetes, hipertensi, kolesterol, kanker ginjal, apapun yang menjadi penyakit yang sedang mereka derita saat ini, ada Tuhan kami yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan menjamin kesehatan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Saat ini juga hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini mereka bisa bersukacita dalam mengerjakan apa yang menjadi aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan campur tangan jika ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi beban, persoalan hidup mereka. Tuhan kiranya tolong mereka, Tuhan kiranya campur tangan, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kerjakan mujizat-Mu dalam hidup mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Tuhan angkat segala beban dan persoalan kehidupan mereka, sehingga hari ini mereka bisa melangkah dengan damai sejahtera Tuhan. Mereka bisa melaksanakan segala aktivitas mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bagaimana situasi keluarga itu sangat menentukan keberhasilan anak-anak-Mu. Itu sebabnya Tuhan kiranya bekerja, mengerjakan di tengah keluarga mereka damai sejahtera yang melimpah. Biar keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang penuh dengan damai ketentraman. Dalam nama Yesus, berkati suami, istri, anak-anak, orang tua. Tuhan campur tangan di tengah keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu menopang keberhasilan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa supaya di sepanjang hari ini anak-anak-Mu mengalami keberhasilan dalam semua apa yang mereka kerjakan. Keberhasilan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Biarlah keberhasilan menjadi bagian anak-anak-Mu. Hari ini mereka berhasil, dan biarlah mereka akan bersaksi dalam keberhasilan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, inilah doa kami, inilah seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan doa yang telah kita naikkan bersama Tuhan jawab.
dan Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saat ini, sebelum saudara melaksanakan aktivitas saudara, kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan, dan setiap hari saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati atas berkat Tuhan yang saudara terima, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Tuhan menyertai saudara dan kerjakan yang terbaik dalam apapun yang saudara kerjakan dalam hidup saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.